I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Halo, selamat pagi semuanya. Di acara Taksu kali ini kita akan membahas sistem ketenagakerjaan di Indonesia dan sistem upah di Indonesia. Sebelum kita membahas, kami selaku presenter akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Denis Parelian Permana. Nama saya Flori Safila. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk diri sendiri maupun masyarakat lainnya. Nah, di sini kita akan membahas sistem upah di Indonesia. Sistem upah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sistem upah menurut waktu dan sistem upah menurut prestasi. Sistem upah menurut waktu ialah seorang pekerja yang dibayar per minggu atau per bulannya. Sementara sistem upah menurut prestasi adalah sistem upah yang dimana pekerja itu sendiri mendapatkan hasil prestasinya yang dihasilkan oleh pekerja itu sendiri. Di sini kita sudah menyiapkan 4 tamu istimewa yang tentunya berasal dari daerah-daerah yang berbeda-beda. Mari kita sambut 4 tamu istimewa kita. Halo Ibu. Halo. Halo. Gimana kabarnya Ibu, Bapak? Halo. Boleh silakan duduk Ibu Bapak yang istimewa nih tentunya. Halo Ibu Bapak. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, terus perjalanan ke sini tuh sangat melelahkan apa melelahkan aja gitu? Sangat melelahkan. Sangat melelahkan, apalagi di Jakarta ini macet ya. Terus apalagi cuacanya panas begitu ya kan? Iya betul. Nah, terus kami di sini ingin bertanya nih tentang sistem ketenagakerjaan di Indonesia dan sistem upah di Indonesia nih. Nah, yang pertamanya nih, kan penonton belum tahu nih nama-namanya siapa. Boleh dong diperkenalkan diri terlebih dahulu dari Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Elsa Desi Masitorus. Nama saya Yona Bulu Sinaga. Nama saya Dendriel Tarigan. Nama saya Gilang Sadewa. Oke, nah Flori, mau Flori duluan bertanya atau aku duluan nih bertanya? Saya dulu. Flori dulu mau bertanya nih. Oke, silakan bertanya kepada Ibu Elsa nih. Oke, buat Ibu Elsa, saya ingin bertanya, profesi Anda itu sebagai apa ya? Saya sebagai ahli ekonom yang bekerja di pemerintahan. Ahli ekonom. Itu nama perusahaannya apa? Saya bertugas di Departemen Ekonomi. Kalau boleh tahu jabatan Anda di Departemen Ekonomi itu sebagai apa ya? Saya sebagai ketua ahli ekonom. Ketua ahli ekonom. Kira-kira sudah berapa lama sih Anda bekerja di tempat perusahaan tersebut? Saya sudah bekerja sejak tahun 2014. Sudah sekitar 8 tahunan. Cukup lama juga. Iya, benar. Kalau buat pendidikan terakhir Ibu itu apa? Pendidikan terakhir saya itu S2 Ekonomi Tenaga Kerja dan Sumber Daya Manusia di Universitas Indonesia. Wih, di UI lebih tepatnya Bu, di Jakarta juga. Benar. Kalau boleh tahu nih ya Bu, pendapatan Ibu itu berapa sih? Pendapatan saya itu 100 juta sampai 150 juta di luar tunjangan kehidupan. Kira-kira uang segitu cukup nggak buat membiayai seluruh kebutuhan Ibu? Sejauh ini sudah sangat cukup. Oke. Kalau buat Denis, apakah ada lagi pertanyaan? Pasti dong ingin bertanya untuk Ibu Elsa nih. Kita masuk ke pembahasannya nih Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu Elsa, mengapa kualitas tenaga kerja di Indonesia ini sangat rendah? Jadi kami telah mensurvei dan meneliti tentang kualitas tenaga kerja di Indonesia serta apa yang menyebabkan kualitas tenaga kerja di Indonesia itu sangat rendah. Yang pertama kami menemukan faktornya yaitu rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Yang kedua, tingkat penawaran lebih tinggi daripada tingkat penerimaan pekerjaan. Jadi sebagai negara yang maju, Indonesia itu harus bisa menyetarakan tingkat penawaran pekerjaan sebanding dengan tingkat penerimaan pekerjaan. Jika tingkat penawaran itu sangat tinggi daripada tingkat penerimaan pekerjaan, maka pengangguran di Indonesia itu akan semakin meningkat. Oke. Terus Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang kondisi perekonomian di Indonesia saat ini, apalagi masih masa pandemi COVID-19? Kondisi perekonomian di Indonesia saat ini itu belum bisa dibilang negara yang maju dikarenakan pengeluaran per tahunnya negara itu adalah 4 triliun yang dimana Indonesia harus sudah berketergantungan atas pengeluaran tersebut.
Bahkan dalam kondisi yang belum memadai, Indonesia itu harus meminjam uang ke negara lain demi kebutuhan negaranya. Oke. Nah, terus bagaimana menurut Ibu Elsa nih tentang sistem upah di Indonesia? Di Indonesia dikenal dengan berbagai sistem upah, yaitu upah menurut waktu. Artinya upah yang didasarkan oleh waktu atau lamanya bekerja seseorang, seperti upah mingguan dan upah bulanan. Yang kedua, upah prestasi, upah yang didasarkan oleh prestasi bekerja atau jumlah barang yang dihasilkan oleh pekerja tersebut. Yang ketiga, upah skala atau upah yang didasarkan oleh perubahan-perubahan harga pada pekerjaan itu. Yang keempat, upah premi, yaitu upah yang diterima setiap bulan ditambah dengan premi yang diterima setiap tahun, setiap akhir tahun. Oke, begitu ya Bu. Ya. Nah, terus dengan minimnya ketenagakerjaan di Indonesia, apakah memungkinkan perekonomian di Indonesia ini semakin menurun atau semakin merendah? Iya, seperti yang sudah saya jelaskan, kondisi ekonomi akan sangat menurun jika ketenagakerjaan di Indonesia itu sangat rendah. Nah, terus bagaimana perbandingan ketenaga kerjaan di Indonesia dan luar negeri itu? Bagaimana perbandingannya menurut Ibu Elsa itu bagaimana? Jadi perbandingan kualitas tenaga kerja di luar negeri dan di dalam negeri itu terletak pada kualitas kerjanya masing-masing. Di luar negeri itu mereka sangat tanggap dan sigap pada bidangnya masing-masing. Juga mereka sangat menerima penemuan hal baru yang dilakukan oleh anak sekolah maupun mahasiswa. Berbeda dengan di Indonesia, walaupun di Indonesia sudah memakai sistem kerja 3 shift, tetapi mereka belum menerima atau membebaskan anak sekolah untuk mencetuskan hal-hal yang baru untuk dijadikan pekerjaan yang baru. Oke. Berarti menurut Ibu Elsa nih, ketenaga kerjaan di Indonesia ini belum sigap gitu, maksud para pekerjanya belum sigap Iya, gitu? belum sigap. Oke. Nah, terus bagaimana perbandingan resiko kerja antara Indonesia dan luar negeri? Untuk risiko pekerjaan di luar negeri itu sangat beresiko ya. Di sana juga penghasilan yang didapatkan sesuai dengan risiko yang didapatkan. Jadi tidak sedikit orang yang mau bekerja di sana demi mendapatkan upah yang sangat besar. Berarti kalau di Indonesia itu walaupun resiko kerjanya itu tinggi, gajinya Iya, kayak gajinya rendah masih begitu ya, Bu? rendah. Nah, terus nih pertanyaan terakhir nih untuk dari saya nih, Bu. Apa yang harus diubah dalam sistematis ketenaga kerjaan di Indonesia? Yang harus dirubah itu adalah membuat perusahaan itu memperbanyak perusahaan yang memproduksi suatu barang dan pemberhentian kerja 3 shift. Karena sistem kerja 3 shift itu membuat karyawannya kekurangan istirahat. Jadi sebaiknya sistem kerja itu tidak lebih dari 2 shift. Oke. Nah, untuk Flori apakah ada yang mau ingin ditambahkan lagi? Nggak ada sih, udah cukup. Udah cukup. Nah, terima kasih Kasih untuk Ibu Elsa. Ibu Elsa telah menjawab pertanyaan dari kami. Ya, sama-sama. Nah, kita akan lanjut nih, pertanyaan untuk siapa nih? Ke Bu Yohana. Ke Ibu Yohana nih. Ya. Ini mau Flori dulu yang tanya atau aku dulu nih? Denis aja sih. Jadi Ya. aku aja. Ya. Oke. Nah, Ibu Yohana, kita akan bertanya seperti kayak Ibu Elsa, tetapi mungkin bisa banyak atau bisa lebih sedikit begitu. Oke. Siap nggak Ibu? Siap. Sangat siap. Oke. Sangat siap nggak? Sangat siap. Sangat siap. Nah, sebelumnya profesi Ibu Yohana ini apa? Oke, saya sekarang sudah berprofesi sebagai dokter spesialis anak. Oke, dokter spesialis anak gitu ya. Nah, di rumah sakit mana ini? Oke, kebetulan saya bekerja di rumah sakit Columbia di mana? Medan. Oke, di Medan ya, Sumatera Utara. Nah, terus itu berapa lama Ibu sudah menjadi dokter? Saya tuh menjadi seorang dokter sudah sekitar 7 tahunan. Oke, 7 tahunan cukup lama ya Floria. Iya. Oke. Terus tuh pendidikan terakhir Ibu Yohana itu apa? Pendidikan terakhir saya itu S2 di Universitas Indonesia. Oke, di UI sama kayak Ibu Elsa ya. Mungkin Ibu Elsa kenal gitu enggak? Kurang kenal. Kurang kenal. Nah, terus berapa income per bulan atau pendapatan Ibu Yohana ini per bulan yang berapa jadi seorang dokter itu? Oke, jadi pendapatan saya itu sebagai seorang dokter itu sekitar 50 jutaan. Oke, sekitar Kira-kira segitu cukup nggak sih buat membiayai seluruh kehidupan Ibu?
sudah sangat cukup bagi Sudah saya. sangat cukup. Nah, Flori ada ingin bertanya nih? Ya, saya mau bertanya. Buat Ibu Yohana, menurut pendapat Anda nih, mengapa kualitas tenaga kerja di Indonesia itu sangatlah rendah? Oke, menurut pendapat saya kualitas ketenaga kerjaan di Indonesia itu adalah karena tingkat pendidikan yang rendah. Hal inilah yang menyebabkan ketenaga kerjaan di Indonesia itu berpenghasilan rendah dan tidak mampu bersaing dengan negara-negara tetangga. Mengapa demikian? Karena dari tingkat pendidikanlah kita itu mengetahui suatu kualitas ketenaga kerjaan tersebut. Oke, bagaimana pendapat Anda nih tentang kondisi perekonomian di Indonesia ini? Oke, menurut pendapat saya, jadi di sini saya mau mengambil satu contoh dari wabah penyakit COVID-19 yang mungkin hampir 3 tahunan ya kita alami. Keren sekali Ya. Ibu ya. Jadi dampaknya itu sangat banyak ya, salah satunya bagi kesehatan kita ya, kesehatan di masyarakat. Tetapi juga itu sangat turut-turut mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Kemudian karena sangat turut mempengaruhi perekonomian Indonesia, jadi perekonomian saat ini itu sangat menurun. Ibu terkena dampaknya enggak pas COVID-19 ini? Tidak. Terkena karena ibu dokter gitu ya kan, jadi nggak terkena gitu. Terus Flori? Ini pertanyaan terakhir saya buat Ibu Yohana. Dengan minimnya ketenaga kerjaan di Indonesia, apakah memungkinkan perekonomian Indonesia akan semakin menurun? Tentu saja, karena ketenaga kerjaan adalah salah satu faktor produksi dan sumber pendapatan negara ini. Jika ketenaga kerjaan minim, maka hasil yang akan diekspor ke luar negeri itu tidak bisa. Jadi itu sangat mempengaruhi perekonomian kita ini. Oke. Ini ada lagi yang mau ditambahin? Mungkin ada satu tapi ya. Ya. Nah, ini Ibu, bagaimana menurut Ibu tentang sistem upah di Indonesia? Oke, jadi saya cuma mengetahui 2 sistem upah di Indonesia. Yang pertama itu ada upah menurut waktu, yang dimana didasarkan pada waktu atau lamanya seseorang bekerja, seperti upah mingguan dan upah bulanan. Yang kedua itu upah premi, misalnya seseorang bekerja di hari libur gitu. Nah, Ibu nih termasuk upah yang mana nih? Kan Ibu sebagai dokter digajinya per minggu atau per bulan? Kebetulan saya mendapat itu upah per bulan. Upah per bulan. Untuk Flori ada lagi nggak? Udah cukup sih buat Udah Ibu cukup. Yohana. Terima kasih Terima Ibu kasih, Yohana Ibu. atas jawabannya. Oke Flori, di sini kita ingin bertanya kepada siapa dulu nih? Kita bertanya kepada Bapak Denriol dulu deh. Kepada Bapak Denriol dulu ya. Iya. Kayaknya dari tadi aku perhatiin dari mulai acara gitu ya kan, dari pertanyaan Ibu Elsa, Ibu Yohana, Bapak Denriol nih gayanya keren gitu ya kan, cool gitu. Nah, gimana tuh Flori? Maksudnya bahasa anak mudanya itu ada lagi kan kayak kece ya, kece ya? Iya, kece. Kece. Cool banget loh. Oke. Nah, Iya. Flori, langsung aja nih bertanya nih. Mau Flori dulu yang bertanya atau aku dulu? Saya dulu deh. Flori dulu. Iya. Boleh, langsung nih tanyakan Untuk kepada- Bapak Denriol, saya ingin bertanya, profesi Anda itu sekarang sebagai apa ya? Profesi saya itu sebagai guru sekarang. sebagai guru. Guru di bidang apa nih? Guru di bidang matematika. Boleh saya tes nanti? Boleh. Oke, saya tes nanti ya, Pak. Bertempatan di mana? Saya mengajar di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, tepatnya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Anda menjadi guru di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam? Saya mengajar dari tahun 2015 sampai sekarang ini, jadi berkisar antara 7 tahun lah. Cukup lama. Kalau buat pendidikan terakhir Anda itu apa? Pendidikan terakhir saya itu ada di S1 Universitas Medan, Universitas Medan. Ada singkatannya kalau boleh tahu tuh ya? Unimed. Unimed. Oke Pak, kalau boleh tahu nih ya, pendapatan Anda itu berapa sih? Pendapatan saya itu 2 jutaan. 2 juta. Kira-kira untuk uang 2 juta itu cukup nggak sih buat memenuhi kebutuhan Bapak Daniel? Cukup tidak cukup itu harus saya jalani, karena itu juga gaji saya dan saya harus membatasi gaji itu, mana kebutuhan pokok dan mana kebutuhan yang tidak diperlukan untuk saat ini. Keren sekali. Saya suka dengan jawaban Bapak itu. Kalau buat Denis, apakah ada lagi yang mau ditanyakan?
Tentu dong ada Flori. Oke, saya ingin bertanya nih untuk Bapak Denriol. Mengapa kualitas ketenaga kerjaan di Indonesia itu sangat rendah? Bagaimana menurut pendapat Bapak Denriol? Faktor utamanya sih ada banyak ya, tapi faktor utama yang sangat-sangat mempengaruhi ketenaga kerjaan di Indonesia itu ialah faktor pendidikan tentunya. Dikarenakan faktor pendidikan ini juga kita tidak mampu bersaing dengan negara-negara luar ataupun negara-negara tetangga kita. Oke. Nah, terus bagaimana pendapat Bapak Denriol tentang kondisi perekonomian sekarang ini? Gimana? Kondisi perekonomian sekarang ini itu masih jauh dari kata baik lah, karena dengan adanya dulu COVID-19 dan kesenjangan sosial yang tidak merata antara masyarakat menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah itu tidak merataan itulah yang disebabkan karena masih jauh dari kata baik. Nah, terus Bapak Denriol, bagaimana menurut Anda nih sistem upah di Indonesia? Nah, sebelum itu Bapak Denriol nih gimana tuh sistem upahnya? Kan ada guru nih yang dibayar per hari atau per bulan? Saya tadi sudah mengucapkan per bulan. Per bulan ya. Oh iya. Mana tahu juga kan ada per minggu juga kan Pak. Kan nggak tahu juga kami. Nah, terus tuh sistem upah di Indonesia tuh bagaimana? Sistem upah di Indonesia itu tadi sudah dibilang Bu Yohana bahwa ada sistem upah waktu dan sistem upah prestasi. Baik, saya mau menambahkan sistem upah borongan. Sistem upah borongan ini di mana bahwa contohnya saja kita mengerjakan suatu proyek dan jika sudah berhasil kita mendapatkan income-nya gitu, pendapatannya. Jadi menurut saya ini sistem upah di Indonesia sangatlah rendah. Dikarenakan juga sistem upah di Indonesia tidak mampu mencukupi dengan kebutuhan-kebutuhan pokok yang terus meningkat, dan maksud saya di sini gajinya tetap biasa saja tetapi kebutuhan pokok itu terus naik, jadi tidak stabil. Nah, terus Bapak Denriol, dengan minimnya ketenaga kerjaan di Indonesia, apakah memungkinkan perekonomian di Indonesia ini semakin menurun? Gimana pendapat Bapak sebagai guru? Menurut saya sih sangat mungkin ya, karena ketenaga kerjaan itu tenaga kerja yang berarti menciptakan atau membuat produk serta barang jasa untuk diri sendiri ataupun untuk masyarakat itu sendiri. Jadi kurangnya ketenaga kerjaan itu dapat mengaruhi dari segi ekonomi Indonesia juga. Wah, bagus sekali jawaban Bapak ya. Nah, Flori ada ingin bertanya lagi? Cukup lah untuk saya. Cukup. Iya. Ya udah, kita lanjut aja nih ya Flori ya. Untuk Bapak Denriol, terima kasih atas Terima jawabannya kasih, Pak. Nah, kita lanjut nih kepada Bapak Bapak Gilang. Gilang. Ini mau Flori dulu atau aku dulu nih bertanya? Kamu dulu deh. Aku dulu aja Iya. ya. Nah, halo Bapak Gilang, gimana kabarnya nih? Halo Pak, baik. Baik ya. Sebelumnya profesi Bapak Gilang nih apa? Saya berprofesi sebagai kuli bangunan Pak. Sebagai kuli bangunan. Iya Pak. Nah, jabatan Bapak Gilang nih apa? Kan ada kan kuli bangunan yang karyawan, ada juga yang mandor gitu ya. Yang mandor tuh kayak ketua-ketuanya gitu ya maksudnya gitu. Saya sebagai karyawan biasa Pak. Karyawan biasa aja. Berarti kayak pekerjanya begitu ya kan? Saya pekerjanya Pak. Nah, sudah berapa lama Bapak Gilang jadi itu kuli? Kurang lebih 1 tahunan lah Pak. 1 tahun lah. Iya Pak. Masih baru-baru aja. Iya, masih baru-baru aja. Itu kenapa itu Pak? Karena kekurangan pekerjaan makanya mengambil kuli gitu? Karena ada wabah COVID ini Pak. Oh, karena ada wabah COVID-19 ini, Iya Pak. pekerjaan susah didapat jadi Bapak mengambil kuli begitu. Oke. Nah, terus pendidikan terakhir Bapak apa nih? Pendidikan terakhir saya itu di SMA Pak. Di SMA. Oke. Kenapa Bapak tidak melanjut ke kuliah? Apakah kekurangan biaya tuh? Itu dikarenakan kekurangan biaya sih Pak. Kekurangan biaya. Nah, terus berapa income yang Bapak Gilang dapatkan atau berapa gaji? Kalau gaji sih per hari itu Pak bisa dari 150 sampai 350 ribu gitu Pak. Oke, per hari. Nah, terus menurut Bapak Gilang nih sistem upah di Indonesia tuh bagaimana? Atau Bapak Gilang nih sistem upahnya bagaimana jadi seorang guru? Ada sistem upah kayak seperti borongan gitu Pak. Oh, seperti borongan. Bapak Gilang nih termasuk sistem upah menurut waktu yang dijelaskan Ibu Yohana dan Bapak Denriol atau sistem upah borong? Kami ada menurut waktu dan borongan Pak. Kalau waktu itu yang per hari gitu Pak. Oke, Yang tadi oke. saya jelaskan tadi Pak. Dan yang borongan itu per bulannya bisa mencapai 3 juta sampai 5 jutaan gitu Pak. Itu sistem borongan itu bagaimana? Maksudnya kayak
yang dibilang Bapak Dendrol gitu ya, proyek gitu ya, harus bisa selesai gitu. Nah biasa proyek apa yang Bapak selesaikan gitu, kayak perkantoran, perumahan atau bagaimana? Seperti perumahan-perumahan gitu Pak. Oke, nah saya cuman segitu aja sih pertanyaan dari saya nih. Flori, apakah ada yang ingin tambah? Sepertinya udah cukup. Udah cukup ya. Ya udah deh. Karena Flori nggak ada ingin menambahkan, gimana nih Flori? Mau kita tutup apa? Kita ingin bertanya lagi nih? Ke yang lain. Kayaknya sudah ya. Sudah. Iya. Oke. Ya udah, terima kasih untuk 4 tamu istimewa kita, Ibu Elsa, Ibu Yohana, Bapak Gil, Daniel. dan Bapak Gilang. Iya. Terima kasih ya, Ibu telah meluangkan waktunya, Bapak telah meluangkan waktunya. Sehat-sehat kita ya Pak. Iya. Jadi di sini kita akan menutup acara taksu kita pada hari ini. Dan segitulah pembahasan tentang sistem ketenagakerjaan di Indonesia dan sistem upah di Indonesia. Dan kita sudah mendapatkan jawaban dari 4 tamu istimewa kita ini ya. Dan saya Denis Farelian Permana, Saya Flori Safila. izin undur diri. Terima kasih. Di sebuah kota, hiduplah 2 orang pengusaha sukses yang sangat sombong dan gila belanja. Mereka suka mencela dan menghina orang lain. Bahkan mereka tidak menghargai uang dan kerja keras orang lain. Karena mereka egois dan tidak punya etika. Nyari tas-tas yang ya gitu dah, gimana ya, gue juga lagi pengen nyari koleksi tas-tas baru sih, soalnya udah bosen banget sama koleksi tas-tas yang sekarang. Kemarin ya, gue baru lihat sosial media di Instagram dan gue baru lihat brandnya si Dior dan mereka baru ngeluarin seharga 200 juta. Itu bener-bener gimana ya, bener-bener lo percaya gak sih karena Dior ngeluarin seharga 200 juta dan itu bener-bener limited edition banget tasnya dan gak semua orang memiliki itu. Gimana? Lo mau pergi gak bareng gue? Lo yakin gue ngeluarin harga 200 juta? Yakin banget lah, orang gue liatnya jelas-jelas di IG. Pas banget. Yaudah besok, gimana besok kita langsung pergi? Oke. Setelah itu mereka berdua pergi untuk berbelanja. Selagi mereka berfoya-foya, mereka tidak tahu bahwa orang di luar sana. Salah satunya adalah Semi. Semi adalah seorang anak jalanan. Ia tidak punya orang tua lagi, tetapi ia seringkali mengamen di pinggir jalan. Permisi Bu. Ya, Mau nyanyi sebentar Bu. tolong agak Inggris dikit ya, agak bau dikit kan. Tolong. Stop, jelek kali suara kamu. Enggak jelek suaranya. Maaf ya. Maaf ya. Ya ampun Sam, ini tuh bagus banget tau nggak? Aku seneng banget dengan konser hari ini. Kamu nggak ada gitu niatin jadi artis dengan suara kamu kemas ini. Pasti konser aku yakin deh. Bisa aja kamu ini soal menjadi artis atau tidak itu rencana yang di atas. Rezeki kan udah ada yang mengatur. Bener-bener luar biasa banget sih Sam. Bisa aja. Rasanya tuh ya, belanja itu puas banget. Lu tau, dapet tas ini 2 biji. Soalnya aku hampir semua barang gitu. Dan lo juga harus tahu, sih tadi gue baru lihat kaos dan ini gue juga belum punya. Tapi mereka cuma kasih kisaran harga seharga 14 juta. Jadinya bener-bener limited edition banget coy. Karena ya emang gue nggak pernah beli harga seharga 14 juta. Tapi karena ini lucu jadi gue ambil. 14 juta. Lucu banget loh. Kok lu nggak bilang sih? Ya gimana gue mau bilang, orang lo asik sendiri sama belanjaan lo, gimana sih? Permisi Bu. Ibu, lo kira gue ibu lo apa? Mami jangan nyanyi gue sebentar. Jauh-jauh, kalian bau tau nggak? Kalian ambil lagi barang kita. Udah berisik tau nggak? Kalian tahu nggak sih gue tuh lagi gamut? Kalian datang malah tambah gamut tau nggak?
kita, Mbak tinggal bilang Mbak, nggak perlu Mbak dorong-dorong seperti ini. Mbak emang cantik, tapi Mbak akan jauh lebih cantik jika Mbak menghargai satu sama lain. Alah, Mbak bisa ngajarin dulu. Terus siapa? Lihat nih, adik saya kakinya sakit. Gua nggak peduli. Terus siapa? Orang kaya. Enggak kan? Gua sadar. Tapi cuma pernah dulu. Tahu. Lu mau ini? Ambil. Berlaku. Maaf ya Mbak, saya tahu pendidikan kita emang rendah, tapi kami punya etika dan harga diri. Permisi. Deh, gaya banget tuh bocah ya. Udah yuk, nggak ada waktu juga ngurusin kita yang mereka. Permisi Bang, andai aku mendapatkan bintang mulia, coba sejenak mengenal aku, bukan mungkin kau berarti. Masya Allah, suara kalian bagus banget tau. Malam-malam kalian mau nggak nyanyi di kafe kecil aku? Kakak yang berdiri sih, iya dong. Ini nggak jauh kok dari sini. Kalian mau berkunjung kan? Boleh aja. Terima kasih banyak ya Kak. Yaudah yuk. Gue juga bosan sih ini, nggak tau mau ngapain, soalnya kan kita lagi nggak ada job buat kerja dan gue juga nggak ada meeting dan gue tahu nih kita harus kemana. Gimana kalau kita ke cafe Gambino saja? Katanya sih ya di sana tuh tempatnya ya rekomen gitu sih, karena buat kalangan kelas atas kita ya oke lah dan cukup menarik sih. Gimana? Lo mau gak sih cobain ke sana, mana tahu lo suka kan, dan itu jadi tempat favorit lo juga. Gue juga lagi. Oke, gimana kalau besok kita langsung OTW? Oke, boleh. Oke. Udah. Bagus ya tempatnya. Lihat nih. Boleh. Lo mau pesan apa? Gue sih pengen pesan menu-menu yang baru. Boleh sih, soalnya ya bentar ya Kak, kita lihat dulu. Kayaknya kita nggak tahu deh. Di sini menu yang paling spesial dan menu terbaru apa ya? Terus? Boleh deh itu kita coba, dan minumannya juga minuman yang termahal di sini ya. Oke, udah itu aja. Makasih ya. Kafenya ramai banget ya. Kayaknya pasti yang punya kafenya juga rajin banget sih. Dan mereka pasti ngurus perusahaannya tuh, ngurus kafenya juga. Iya pasti rutin dari kita ya. Lo lihat nggak sih perusahaan kita juga semakin lama semakin bagus. Lo ada ide nggak sih buat menjatuhin restoran ini? Keren banget ini yang bisa digembel. Kuat gimana? Kita bilang boleh juga itu, boleh. Cuman lo yakin itu bakal berhasil? Gue gak yakin deh. Oke, makasih ya. 1, 2. Apaan sih nih? Bakso busuk. Pelayan sini loh. Wah, ada campur apa di makanan kakak gue, ha? Kok sampai gak enak gitu? Ini coba lo rasa sendiri deh gimana rasanya. Gimana sih masak gak enak? Restoran aja gede tapi makanan gak enak. Gue mau sekarang juga panggil pemilik kafe ini sekarang juga. Sekarang, cepetan sana. Maaf Mbak, sebelumnya ada apa ya? Oh, iya ini plan saya. Kok nggak lanjut sih? Hah? Nggak becus maksudnya? Nggak becus maksudnya? Lo rasa sendiri aja nih makanannya. Kafe aja elit, tapi makanan sulit gimana sih? Nih coba lo rasa sendiri nih. Enggak sih kemana-mana ya, kita cicipin kok. Ya sekarang coba cicipin. Enak
Maaf. Lo kira dengan kata maaf lo itu lo bisa nyembuhin kakak gue yang sakit perut? Hah? Iya mbak, kita bisa bicara dengan kepala dingin. Udah deh, di sini tuh pendidikan kita dan tingkat ketinggian kita juga lebih jauh kasar daripada kalian. Kalian masih memilih kafe gini jadi banyak gaya. Ini mbak-mbaknya bisa nggak sih nggak usah marah-marah? Tempat apaan kayak gini? Enak, kualitas nggak memuaskan. Awas aja kalian ya, bakal gua viral di sosial media. Kalian ini ya, memang nggak tahu diri banget. Bisa nggak sih sekali aja kalian ngargai orang lain? Udah yuk, mending kita pergi aja ke tempat lagi. Jabatan tangan udah sini loh. Kalian ini masih pemilik kafe, tapi udah belagu banget. Kalian nggak tahu apa kita sini pengusaha besar, pengusaha PT terbanyak di Indonesia. Percuma, kalian punya jabatan tinggi, tapi kalau attitude kalian rendah, sama aja sampah, tau nggak? Enak aja mulut lo ya, awas aja ya, nih video bakal gue viralin dan makanan ini juga bakal gue viralin ke sosmed sampai kafe ini bang. Ya udah, kita pergi aja di sini. Di mobil. Ih, ngomong sekali mereka. Lihat aja suatu saat mereka bakal kehilangan sih. Kita lihat aja nanti. Udah, kembali kerja. Hai. Gimana harinya? Semalam lo puas nggak ganti di kali? Puas. Gue mau naruh barang gue dulu deh. Wika mana? Wika! Wika sini deh cepetan. Lama banget deh. Ya mbak, ada apa? Ya mbak. Nih, taruhin baju gue di meja gue. Awas kalau kotor ya. Awas aja sampai lecet. Baju lu juga kotor nggak bakal. Nih awas kalau kotor ya. Kalau kotor sedikit pun lu nggak bakal bisa laundry. Ini tuh laundry mahal tau nggak? Udah, baik. Udah sana. Dasar sombong, kalian bukan apa-apa tanpa harta. Selama ini kalian nggak pernah mengurus urusan kalian. Aku akan membuat kalian bangkrut dan perlahan kalian akan menjadi biasa aja mereka. Ih, lo tau gak sih gue tuh kesel banget tau gak? Gara-gara karyawan lo itu yang gak becus, masa dia bisa aja sih kita nandatangani perusahaan yang mengatasnamakan mereka? Mana sih lo ah? Enggak deh, mana mungkin itu mereka gila. Masa cantik gitu? Tembakan kamera. Yang pas hari itu melempar uang ke kita ya? Bukan nih apaan sih? Tunggu. Mbak kalau ada masalah cerita aja mbak ke kita, nggak apa-apa kok. Udahlah mbak, cerita aja apa yang terjadi pada kalian. Jadi waktu itu kami ditipu, ya kami jatuh miskin. Kalau ada kesempatan untuk menangkap si penipu kurang ajar itu, kita ingin sekali rasanya menangkap si penipu itu. Tapi ya sampai sekarang kita sudah mencoba melapor ke polisi, tapi belum ketemu juga. Surat yang membuat kalian jatuh miskin itu ya? Kenapa kok bisa ketipu mbak? Jadi waktu itu dia menyuruh kami untuk menandatangani surat. Itu surat yang ditandatangani acara ulang tahun lah gitu. Ternyata itu surat yang membuat kalian jatuh miskin itu pasti itu adalah surat pemberian rumah atau beserta isinya ya? Ya mungkin sih, soalnya setelah beberapa hari kemudian kami menandatangani surat itu, Kapolres datang ke tempat kami. Mereka bilang tempat kami disita dan itu sudah bukan milik kami lagi, dan itu sudah jatuh ke tangan si penipu kurang ajar. Kita berdua punya kok teman polisi, kalau misalnya nanti mau dibantu bisa kok dibantu. Makasih ya. Padahal waktu itu kami udah jahat banget sama kalian sampai ngelempari kalian pakai uang dan ngedorong kalian sampai adik kamu luka. Kamu maafin kita nggak? Ya. Iya nggak apa-apa. Yang berlalu biar yang berlalu. Sekarang kita berteman ya. Tentu saja. Makasih.
Makasih ya sekali lagi kalau udah membantu kami. Gimana kabar perusahaan sekarang? Berhasil apa enggak? Ya gimana nih? Gimana cerita dong? Ya begitulah, aku udah berhasil menipu mereka dan sekarang mereka udah menjadi ganda. Izin, saya dapat laporan kalau ada kasus penipuan. Apakah di sini ada bernama Wika? Itu. Jangan lari kau! Kebaikan dan kerendahan hati akan membuah hasil yang sangat baik. Juga usaha yang akan berujung kesuksesan karena kerendahan hati si anak jalanan tersebut. Terima kasih.